Untuk 2026 anggaran tidak terlalu besar, lebih banyak kepada biaya pemeliharaan jalan. Ada juga yang pelebaran jalan. Jadi bahu jalan itu dilebarkan. Dengan postur anggaran 2026 itu banyak anggaran yang kalau diprosentasekan ya paling nggak sampai 40% untuk anggaran terkait dengan fisik, ya kan. Selebihnya itu anggaran itu dipakai untuk biaya operasional dinas, termasuk belanja non modal, ya bayar pegawai dan lain sebagainya. Sebenarnya secara teori nggak ada jalan yang mangkrak, karena duitnya udah disiapin. Saya juga seringkali melihat bahwa pelaksanaan pekerjaan itu kadang-kadang di akhir-akhir tahun. Nah, Ya itu kan? tanda tanya ya Pak ya. Saya sering ngomong, kalau pekerjaan ini atau proyek ini dilakukan di akhir tahun, itu secara alam itu akan mengalami kesulitan, hujan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian mereka kadang-kadang ngomong, ya karena proses tendernya Pak. Kadang ada loh proses tender yang gagal lelang. Proses itu harus ketat. Kalau memang sudah ditenderkan dan ada pemenangnya, segera laksanakan. Yeah. Ini yang masih menjadi tantangan kita, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana infrastruktur ini menjadi supporting system yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, ya khususnya drainase tadi, dan jalan yang kemudian menjadi kebutuhan bersama. Anda sedang bersama podcast Kios Koran, podcast yang mempertahankan integritas di tengah derasnya informasi. Dibawakan oleh Titik Kreasi Production, kami netral dan berpihak hanya pada kebenaran serta suara rakyat. Inilah ruang di mana opini diuji dan realita akan dibedah. Bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana kali ini episodenya adalah langkah konkret legislatif untuk meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dan drainase menuju infrastruktur yang unggul. Bersama dengan pastinya sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Ini ada Bapak Martin Hamonangan, SHMH Komisi D dari PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak, semangat pagi. Semangat pagi, salam infrastruktur. Wah, keren Bapak ini, luar biasa. Itu memang sudah dibuat kata-kata seperti itu apa? Enggak. Dari sini langsung, Pak? Karena tadi disebutkan kan jalan, jembatan, dan drainase itu kan semua infrastruktur. Salam infrastruktur yang nyaman, yang baik, yang bagus, ya kan? Keren, luar biasa. Siap. Itu langsung spontan itu Pak tadi. Wih. Saya nggak kepikiran sampai segitu. Semangat pagi, salam infrastruktur yang nyaman. Yang nyaman, asik. Karena kalau di episode yang sebelumnya kita membahas Transjatim yang membuat masyarakat ini aman, sekarang ini waktunya infrastruktur. Iya. Tapi sebelum mengarah ke sana Pak, saya penasaran nih. Kemarin itu kan lagi reses ya Pak ya, dari dapilnya Bapak ini ada di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Saya penasaran Pak, di sana warganya gimana Pak keluhannya, apakah terkait infrastruktur ada? Jadi gini ya, kalau reses itu ini saya bicara masyarakat desa ya, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena di situ adalah kanal aduan, usulan dan lain sebagainya, dan ketemu idolanya, rodok GR ini. Ketemu idolanya, dan untuk masyarakat desa itu sangat bangga ya, diundang reses. Menurut masyarakat ya mereka agak sedikit berbicara sesuatu yang up to date terkait dengan infrastruktur. Nah di situ banyak usulan-usulan, ya kan. Pulang ya ada makan minumnya, ya kan. Pulang dapat transport, senang juga gitu kan. Apalagi ketemu orang saya aja, ngobrol sama Bapak aja senang, apalagi mereka-mereka ini. Yang sering saya kualan tuh setelah acara itu semua berebut minta foto. Minta foto itu enggak rombongan, minta foto enggak, satu-satu. Gantian. Waduh, ngalah-ngalahi Raffi Ahmad ini berarti. Ya mungkin. Keren Bapak ini. Mungkin itu kemudian kan nanti biasanya ditaruh statusnya. Betul, ya kan? Sepakat. Wih, ini misalkan namanya Slamet gitu kan. Wah, Slamet kenal dengan Pak Martin ini. Ada fotonya. Tapi itu emang kebanggaan sih Pak.
Iya. Saya sendiri pun juga misalnya bertemu dengan Bapak ya, ini Iya. nanti saya update di status. Nanti kan Iya. kalau tetangga saya, oh Mbak Rara kenal sama ini ya, anggota dewan, itu kan suatu kebanggaan gitu. Iya. Tapi kalau saya ketemu langsung minta tanda tangan. Nah, tanda tangan ada, Pak? Nggak. Tanda tangan proposal. Terus gak awesome tanda tangan. Kalau tanda tangan persetujuan proposal baru. Ya kalau proposal pasti kita terima semua lah, namanya usulannya. Oh, iya. Tapi kemudian eksekusinya kan ada di dinas, di eksekutif. Nah, itu terkait ketersediaan anggaran juga dan program yang sedang dijalankan. Kalau pas cocok ya masuk, kan gitu. Pas penting banget mungkin Iya. ya Pak ya. Tentu ada verifikasi, ada klarifikasi macam-macam itu, baik administrasi maupun on the spot tempatnya. Tapi Baik. usulan-usulan yang banyak pada waktu reses apa sih Pak? Usulan dari masyarakat. Yang paling banyak. Yang paling banyak itu beberapa hal terkait dengan usulan-usulan yang terkait infrastruktur. Saya nggak tahu juga karena masyarakat ini hobinya senang di paving jalannya, ya kan? Oh, iya. Pak minta paving, ya kan. Terus yang kedua juga ada beberapa orang tua, misalnya ibu-ibu, ya mengatakan terkait dengan iuran-iuran sekolah, ya kan. Pak saya ini ya terkait komite sekolah, ya tetap kita terima ya, karena memang di beberapa tempat itu kan sekolah negeri juga iurannya juga kadang-kadang walaupun kan sudah tidak boleh. Iya. Cuman kan itu kemudian yang bertugas untuk memungut iuran komite sekolah, seolah-olah sekolah kan tidak memungut. Nah ini makanya nanti satu saat harus ada episode khusus komite sekolah ini Untuk membahas pendidikan. untuk membahas karena di situ banyak praktek-praktek pemungutan iuran yang kadang-kadang memberatkan. Kan gitu. Kegiatan 17-an, kegiatan kesenian dan lain sebagainya. Iya. Sekolah gratis. Tapi pungutan iuran ini Banyak. nanti Liburannya belum. walaupun sifatnya sukarela, iya kan? Anak ndak kita kasih iuran, anak kita nanti merasa tanda petik terasingkan, Iya. iya kan? Sepakat. Sakno Pak anak, gara-gara orang tua nggak ngasih iuran, walaupun ndak ada hukumnya nggak apa-apa. Oh, itu Tapi kan- sukarela berarti ya Pak ya? Sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, segala sumbangan itu segala kutipan baik iuran maupun kutipan yang dilakukan oleh komite sekolah itu sifatnya adalah sukarela. Kalau memang bersedia ya Pak ya iuran, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan kemudian kita berbicara kasihan anak kita juga. Iya. Ikut studi wisata kita enggak ikut. Anak ini kan juga secara Iya. psikologis juga nanti Kok aku nggak ikut ya, teman-temanku pada ke sana ya. Kayak Makanya- saya dulu itu Pak. orang tua akhirnya apa? Ya nyari barang sini gadein. Yang penting anaknya itu happy, senang dan mengikuti kegiatan sekolah. Betul. Ya, Oke, itu. lanjut lagi lah. Ini infrastruktur ini kok jadi sekolah ini. Tapi memang itu keluhan Pak. Saya Iya. juga mengalami keluhan hal seperti itu. Loh, iki curhat iki, curhat. Kayak ini ya. Peringatan Hari Pahlawan. Ya. Bayar iuran. Iuran. Peringatan Hari Ibu habis gini. Maulid Nabi. Iya. Loh, Terus saya apa pernah gitu. kemudian menangani ada sebuah SMA negeri ya di Banyuwangi. Orang tua itu paguyubannya menghadap saya. Saya hitung loh Mas, iurannya 1 tahun itu kan ada iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu duit yang terkumpul bisa 1,3 M loh, Loh. 1 tahun. 1 tahun itu Pak? Oh iya, Wih. Tapi itu kemana larinya? Apakah ya untuk kegiatan memang. tapi transparansi Tapi kan? kadang-kadang SPJ-nya nggak ada. Nah, itu. Komite sekolah itu. Itu. Di daerah banyak nanti. Jadi saya bilang, loh ini putarannya besar loh. Boleh. Jadi memang harus betul-betul disitulah sebenarnya kepala sekolah itu hadir dalam rangka mengawasi komite Pengawasan. sekolahnya. Jangan pura-pura tidak tahu kepala sekolah lu itu urusannya komite sekolah. Ya kan soalnya juga kecipratan, Mbak. Saya Enggak nggak ya? tahu. Kecipratannya Enggak hujan. mungkin. Iya. Kecipratan Iyalah. banjir gitu kan. Nanti Hujan. episode khusus lah itu. Iya. Kita sekarang khususnya infrastruktur yang Ya. unggul gitu kan. Pak, sebelum saya tanya-tanya ke dapilnya Bapak ini ya. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih kualitas jalan, jembatan dan juga drainase ini masih menjadi masalah utama di Jawa Timur?
Jadi begini, jalan, jembatan, drainase itu kan mengatur hajat hidup orang banyak, publik, ya kan. Jadi kemudian ini menjadi kepentingan bersama dan kebutuhan bersama. Banyak tempat jalannya mungkin kurang memadai, sehingga terjadi kemacetan, penumpukan, kecelakaan, dan ketidaknyamanan, ada yang berlubang-lubang. Tapi overall untuk dapil saya yang mungkin agak sedikit diperhatikan ya jalan nasional di Situbondo, Banyuwangi itu yang sering berlubang-lubang jerawat lah. Yang sering dilintasi truk itu ya Pak ya? Ya pasti, karena dia kan jalur pantura itu yang akan menyeberang pasti truk semua itu. Nah, cuman kan ini ada alternatif lagi, jalan tol ya kan. Untungnya masih ada jalan tol, tapi masih tidak tahu ini apa besok ini ada uji fungsi atau fungsional dibuka ke Besuki. Ini kan masih sampai Gending saja. Ya kan, nanggung. Turun juga masih jauh. Iya, kan? Iya. Mendingan sekalian lah Pak ya diselesain. Iya. Kalau diselesaikan kan masih lama. Surabaya Banyuwangi lumayan. Iya. Biasanya 6 jam bisa tembus 3 jam. Wih, kayak sini Iya kan? Madiun berarti. Iya. Jaraknya kan hampir sama, 186 km apa. Kalau itu ngejos, wah selesai bos. Pak, ini kan kebetulan sekarang itu kan sudah masuk di musim hujan ya Pak Iya. ya. Kan pasti banyak kalau banjir itu kadang jalanan itu sudah mulai berlubang, Iya. kadang jembatan pun juga putus. Iya. Mereka-mereka yang di pelosok-pelosok juga kesulitan untuk mengakses jalan misalnya dari rumah ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri ini untuk data yang konkret ini seberapa banyak sih jembatan atau kondisi jalan yang perlu diperhatikan di Jawa Timur sekarang? Ya kalau kita bicara jalan, yang pertama adalah kita harus cari tahu ini jalan kewenangannya siapa. Ada kewenangan jalan nasional, ada kewenangan jalan provinsi, dan ada kewenangan jalan kabupaten kota. Kalau untuk provinsi di dapil saya belum banyak, ya kan, ada di jalan di Tegal Nrimo, terus ada jalan provinsi yang di Situbondo Bondowoso yang lewat arah-arah itu, dan mungkin ada yang di Jangkar itu ada, dan beberapa tempat lain. Jadi tidak terlalu banyak, cuman secara keseluruhan jalan-jalan ini kan terkonektivitas dengan jalan-jalan kabupaten atau nasional. Jadi menjadi suatu rangkaian kesatuan. Ya kan. Jadi kalau kemudian jalan itu yang rusak di jalan nasional, maka ini menjadi tanggung jawab Balai Besar Jalan di Kementerian PU Bina Marga. Kalau itu di jalannya provinsi, ya provinsi berkewajiban hadir di sana melalui anggaran provinsi. Ya kalau kabupaten ya kabupaten. Tetapi kita kadang kan bicara masyarakat itu kan nggak tahu dia ini jalannya kabupaten. Iya, masih belum paham ya Pak. Pokoknya ya? jalan ini rusak, saya sering itu. Diadukan, ya kan. Padahal jalan kabupaten. Jalan kabupaten atau jalan desa bahkan, ya kan. Iya. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu. Terus kemudian soal kenyamanan memang ini menjadi sebuah kesatuan, ya kan. Nyaman di jalan nasional, di jalan provinsi nyaman, kabupaten mulai tidak nyaman dan lain sebagainya. Maka kita urai persoalannya ada di mana. Saya kira itu. Baik, Pak, kalau ngomongin soal anggaran nih Pak, sebenarnya mana sih yang harus didorong DPRD itu? Apakah kalau misalnya ada jalan yang lubang itu mau dibangun baru atau perawatan rutin? Mau yang diprioritaskan yang mana dulu? Kalau yang pasti kalau jalan berlubang masuk anggaran pemeliharaan jalan, bukan jalan baru. Kalau jalan baru itu ada dua, ya kan. Ada mungkin yang tadinya jalan kabupaten karena dia luasnya sudah 7 meter, ya provinsi bisa mengambil alih, ya kan. Atau kabupaten kepingin nih provinsi Jawa Timur diambillah jalan ini karena ini sudah menghubungkan antar kabupaten, jalan tembusan, ya harus dilebarkan 7 meter supaya menjadi status jalan provinsi. Nah dengan perubahan status itu tentu konsekuensinya ya pemerintah provinsi Jawa Timur harus hadir melalui anggarannya. Nah kalau jalan berlubang-lubang itu masuk dalam nomenklatur biasanya pemeliharaan jalan. Itu ada mantap,
ada kurang dan lain sebagainya. Kalau selama ini untuk dapilnya Bapak sendiri termasuk yang mana? Mantap? Kalau yang di bawah provinsi mantap. Sudah mantap ya Pak Mantap. ya? Oke, kalau ngomongin anggaran ya Bapak tadi sempat cerita-cerita ini kan agak-agak ngeri-ngeri sedep Iya. ya soal anggaran. Nah ini bagaimana DPRD Jawa Timur ini mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastrukturnya? Ya, harus dibagi juga ya, karena ini sebagai kuasa pengguna anggaran itu kan ada di dinas. Jalan dan jembatan yang masuk Bina Marga. Tapi kalau bicara drainase, yang masuknya PU sumber daya air. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan OPD ini yang bersinggungan dengan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, untuk 2026 anggaran tidak terlalu besar, lebih banyak kepada biaya pemeliharaan jalan. Ada juga yang pelebaran jalan, jadi bahu jalan itu dilebarkan. Tapi prinsipnya dengan postur anggaran 2026 itu banyak anggaran yang kalau diprosentasekan ya paling nggak sampai 40% untuk anggaran terkait dengan fisik, ya kan. Selebihnya itu anggaran itu dipakai untuk biaya operasional dinas, termasuk belanja non modal, ya bayar pegawai dan lain sebagainya. Kemudian ini selanjutnya itu ya paling pemeliharaan jalan secara swasembada, swakelola oleh OPD yang bersangkutan. Tapi kalau untuk proyek pembuatan jalan saya rasa hampir minim. Yaitu tadi lagi-lagi nyambung dengan jadi APBD kita untuk 2026 itu turun dibanding 2025 besarannya. Turun karena memang ada pengurangan dari TKD, transfer ke daerah itu pemerintah pusat. Yang kedua adalah berkurangnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Nah itu kemudian kan dihitung PAD kita berapa dan lain sebagainya. 2026 mungkin total nggak sampai 30 triliun. Penurunannya. Satu tahun enggak. Total anggaran kita sekitar anggaran. 28-an. 28 triliun. Kalau yang tahun ini berapa Pak? Itu kita bicara 2006. Kan tahun yang 2025 25, itu 30 apa 31. Jadi ada penurunan. Nah, artinya kalau duitnya kita berkurang ya kerja kita berkurang. juga. Gitu. Pak, saya mau tanya nih. Ini kalau misalnya saya itu kan kadang sering ke Bali ya, Pak ya. Iya. Ada beberapa jalan itu yang proyeknya itu mangkrak, Pak. Kan pasti masyarakat juga ada yang tahu gitu kan ya, proyeknya kok kadang mari-mari gitu loh, kayak mangkrak gitu kan. Nah ini bagaimana DPRD mencegah kontraktor yang mungkin adakah indikasi kayak kontraktor ini membawa kabur setelah terima uang Pak, atau bagaimana itu? Iya, kalau sebenarnya secara teori nggak ada jalan yang mangkrak. Karena duitnya udah disiapin. Kan itu ditenderkan. Melalui LPSE atau mungkin kalau di Jawa Timur kan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dilelang. Lelang kadang-kadang penawaran itu kan kita lihat yang menang di angka berapa. Oh, 80% dari total penawaran. Nah, itu duitnya udah ada. Sudah ada. Jadi tidak ada istilah mangkrak sebenarnya. Tapi mungkin lamanya itu karena? Ya lamanya itu mungkin karena jadi gini, kalau itu pekerjaan di atas 400 juta sekarang ya, kan harus ditenderkan. Nah, biasanya proses tender ini kan memakan waktu. Nah, saya nggak tahu nih, ini mungkin nanti ada dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melihat podcast kita. Saya juga seringkali melihat bahwa pelaksanaan pekerjaan itu kadang-kadang di akhir-akhir tahun. Nah, ya itu kan? tanda tanya ya Pak ya. Saya sering ngomong, kalau pekerjaan ini atau proyek ini dilakukan di akhir tahun, itu secara alam itu akan mengalami kesulitan, hujan. Dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian mereka kadang-kadang ngomong, ya karena proses tendernya Pak. Kadang ada loh proses tender yang gagal lelang. Iya, ada gagal lelang. Jadi ini kemudian kan harus berbicara malah proses itu harus ketat.
kalau memang sudah ditenderkan dan ada pemenangnya segera laksanakan. Iya, Nah, itu jangan kan nunggu iya. akhir tahun. Nah, kebanyakan kan ini lelang ditunda-tunda nanti jadi APBD perubahan, ya kan? Iya. Yang APBD murni sisa masuk APBD perubahan, ini kemudian proyek baru. Ya, hasil usulan lagi yang baru, eksekutif. Jadi secara teori harusnya tidak mangkrak. Jadi kalaupun mangkrak ya berarti dia kontraktornya nakal. Nah, itu. Nah, kontraktor nakal sudah ada mekanismenya, ada blacklist dan lain sebagainya. Ada jalur hukumnya, Pak? Oh, ada. Ada juga ya? Bisa. Jadi kan setiap pemenang tender itu kan harus punya uang jaminan juga. Iya kan? Kalau kamu meninggalkan proyekmu, pertama jaminan bankmu ya ditahan dulu. Kedua di blacklist. Ketiga ada proses persidangannya loh. Adjudikasi lah. Bukan proses persidangan hukum ya. Tapi ada kayak lembaga lelang nasional itu yang bisa menyidangkan kesalahan ada di mana. Baik, kalau ngomongin soal proyek nih Pak, kan kalau DPRD sendiri ini kan perannya sebagai pengawasan gitu kan ya. Ini kan pasti banyak proyek infrastruktur yang kualitasnya itu dipertanyakan Pak. Nah ini untuk pengawasannya sendiri yang dilakukan bagaimana untuk pengawasan kualitas? Apakah ikut terjun ke lapangan ketika memperbaiki jembatan atau aspal yang rusak gitu? Kita dalam rangka fungsi kita sebagai pengawasan bisa saja menemukan sebuah pelanggaran, ya kan. Sambil contoh misalkan katakanlah adanya pavingisasi, kita lihat speknya kan ada, misalkan K300 atau berapa, kalau nggak sesuai kita bisa. Tetapi apapun ini temuan yang kita temukan ini sifatnya adalah temuan yang harus diteruskan kepada eksekutif dinas. Dinas kita panggil. Jadi kita bukan eksekutor terhadap penemuan itu. Jadi ya banyak lah. Kadang-kadang itu terlambat. Iya. Nah, katakanlah itu ada sebuah proyek misalkan Bokalvert ada di Malang itu. Kita kemarin ke sana kita hitung. Padahal itu harusnya terakhir 31 Desember harus selesai dalam kontraknya. Ternyata? Tapi kita lihat ini cuma baru 40%. Kita panggil kontraktornya di lapangan. Kontraktornya bilang, ini pasti bisa Pak, kita kejar nanti. Ternyata sampai sekarang kita kurang yakin. Nah, ternyata kemarin kita panggil lagi, ternyata ada addendum lagi. Jadi ketika waktu dia rasanya nggak bisa, dia kemudian melakukan addendum, perubahan jadwal, ya kan? Berarti dengan alasan yang harus bisa diterima tentunya. Karena alasannya adalah pembebasan lahan, itu di mana lahan ini punyanya PLN atau apa, itu belum keluar izinnya. Jadi nggak bisa diselesaikan. Maka butuh waktu untuk perpanjangan. Ya dibuat addendum kan. Berarti kan kita tunggu nanti. Kalau sampai perpanjangan waktu tetap tidak bisa, ya otomatis mekanisme yang tadi saya sampaikan ini menjadi sebuah mekanisme yang bisa gagal pelaksanaan. Berarti banyak yang nakal ya sebenarnya ya. Kalau ngomongin soal. Tapi untuk saat ini kalau dia proyeknya itu soal nakal itu hampir lebih banyak, bukan soal nakalan ya. Karena mekanismenya sekarang sudah ketat. Jadi kalau dia nakal pun ya dia ada duit jaminannya di sana. Bisa-bisa enggak ditahan ya kan. Yang kedua ya soal nama baik, bisa di blacklist, dia tidak akan bisa ikut lelang lagi di seluruh Indonesia karena blacklist ini secara nasional. Untuk menghilangkan blacklist ada proses. Iya kan? Jadi menurut saya kalau kontraktor itu bonafide atau saya rasa tidak ada yang mungkin mangkrak ya. Yang sering terjadi itu kan ada pemain-pemain baru ya kan, dia nawarnya murah sekali. Ya mekanisme kontrak itu kan detik-detik akhir diketahui. Bayangkan bisa ada yang 70% pun berani dari harga penawaran.
Ternyata dia kemudian setelah bekerja tahap 1, loh harga-harga naik semua. Ya kan? Gak untung akhirnya. Iya kan? Dia hitung-hitung, ini kalau selesai aku nggak untung. Lebih baik rugi di sini saya, lari bos. Nah itu. Di Iya kan? blacklist langsung. Blacklist. Ya larinya dia belum dapat untung juga. Karena kan pembayarannya pasti bertahap. Sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan. Kalau ngomongin soal peran masyarakatnya sendiri Pak, kalau misalnya masyarakat di luar sana atau mungkin di dapilnya Bapak, ketika melihat jalanan yang rusak atau mungkin jembatan yang putus, nah ini sebenarnya peran masyarakat ini di bagian pengawasan dan pelaporannya itu kemana? Jadi kalau di Bina Marga itu sudah punya aplikasi sebetulnya. Sudah ada aplikasi. Aplikasinya kalau nggak salah si Jala atau apa gitu kan. Jadi masyarakat real time bisa melaporkan kemanapun jalannya, di titik lokasi mana, tinggal masalahnya tindak lanjutnya kan gitu. Aplikasinya ada, kalau tindak lanjutnya lelet atau bahkan tidak ada tindak lanjut, ya akhirnya masyarakat kan kemudian marah. Nih, bisa protes lagi. Bahkan di beberapa daerah ya ditanami pisang di Iya dikasih yang yang bolong-bolong itu ya iya, Pak ya. Kalau bolongnya udah luar biasa. Kadang diperbaiki. Tapi masyarakat seringkali kurang memahami ketika mendapatkan sebuah jalan yang rusak, mereka tidak tahu ini kewenangannya siapa. Saya sering itu menerima pengaduan jalannya kabupaten, jalan desa. Jalan rumah sendiri pernah Pak? Depan rumah gitu rusak. Jalan rumah sendiri kita tergantung, berarti kan itu kewenangannya kota atau kabupaten. Nah saya sampaikan, nggak apa-apa saya teruskan, tapi ini kita tidak bisa menuntut dalam arti harus Provinsi Jawa Timur turun, karena ini kewenangannya ada di kabupaten. Tapi kalau kemudian provinsi memandang perlu turun, ya mungkin melalui skema pembiayaan bantuan keuangan daerah. Jadi kabupaten dikasih duit hibah daerah untuk membiayai itu, tapi tidak mungkin provinsi langsung menangani jalan. Saya kira itu langsung turun nggak mungkin. Iya. Jadi mulai sekarang kalau mau ada itu aplikasinya, pengaduan harus tahu dulu jalannya ini termasuk kewenangannya siapa. Dan gitu. biasanya itu jalan tuh kan ada warnanya, markanya itu ya Pak ya. Kalau tidak salah provinsi kuning apa putih gitu, kuning nasional ya, kuning nasional, putih provinsi. Nah itu ya diingat ya. Saya pernah ngusulkan kepada Bina Marga, tolong daripada kita dihajar terus oleh pengaduan masyarakat, sementara itu bukan jalan kita, ya tulislah itu jalan provinsi, tidak usah kasih warna-warna, ini orang gak paham. Jadi misalkan jalan provinsi, misalkan jalan jalan Cemara, jangan gitu Cemara misalnya gitu kan, tanda kurung provinsi. Supaya orang ini paham, tidak hanya warna-warna ini. Saya juga belum paham loh Pak kalau itu. Orang-orang tertentu yang tahu, iya kan? Mendingan langsung ditulis di plang jalan itu kan, misalnya jalan Cemara, tanda kurung provinsi, tanda kurung kabupaten. Paham orang. Saya tuh nggak pernah tahu Pak malah kalau. Berarti nggak punya SIM berarti. Punya lah. SIM saya mati sih. SIM kan ada itu. Membedakan warna jalur ini, jalur provinsi, warnanya apa gitu. Oh ada ya itu ya? Ada, cuman kan kadang kita lihat di jalan itu warnanya Pak. Sudah hilang. Nah, nggak kelihatan. Apa ya, kotor atau apa gitu ya. Baik, kalau kita tadi sudah ngobrolin soal jembatan, kemudian jalanan. Kemudian sekarang ini kita mengarah ke drainase Pak. Ini kan sekarang sudah musim hujan, banyak banjir yang ada di mana-mana. Kemarin banyak bencana gitu kan ya Pak. Ya ini kan untuk drainase sendiri ini kan sering disepelekan gitu kan. Sebenarnya apa sih Pak langkah legislatif untuk mengatasi banjir kecil yang jadi langganan seperti di Pasuruan, itu kan sering menjadi langganan. Ya kalau drainase ini kan kewenangannya di PU Sumber Daya Air ya. Tapi kalau drainase yang kecil-kecil di perumahan-perumahan Cipta Karya bisa hadir juga, ya kan, karena dia pembangunan fisik juga. Nah, drainase ini kan memang sebuah infrastruktur untuk tata kelola air, ya, sehingga di banyak tempat dan memang perlu mendapatkan perhatian. Nah kalau tadi disampaikan di Pasuruan itu ada
kejadian yang tiap tahun selalu ada di Sungai Welang ya. Kali Welang istilahnya orang sana, Kali Welang itu kan drainase itu banyak yang rusak. Sehingga kemudian terjadi ambrol tanah itu kan. Air kemudian tidak melalui jalannya. Tapi meluber meluber, kemana-mana. iya kan. Apalagi kalau hujannya agak deras dikit, sudah. Nah, cuman memang seringkali kan ini bicara soal pemeliharaan jalan yang panjang, tidak mungkin selalu harus ada perbaikan. Di Pacitan itu ada juga tempo hari tahun lalu itu dikasih bronjong karena darurat tepi, ya kan. Nah, kalau kemudian bicara drainase di dalam kota, katakan perumahan, ya kalau bahasanya drainase, tapi kan setelah itu got. Iya, Ya kan? gorong-gorong. Got. Nah, ini juga ada pola karakter kita yang masyarakat penghuni rumah itu juga kadang ada terjadi pelanggaran. Got di semen mati. Nah, ya itu kan? akhirnya tersumbatnya Karena sering mungkin apa? untuk parkiran sepeda motor. Tanaman biasanya, Nah, Pak. terus tanaman di depannya itu iya. kan sering dipaten. Tapi selalu kan di semen. Iya. Harusnya pakai Sehingga kemudian untuk normalisasi got itu menjadi kesulitan. Akhirnya kan terjadi endapan ini. Kemudian got ini yang tadinya bisa menampung sekian banyak air karena ada endapan, ya gampang sekali begitu curah hujan yang tinggi banjir keluar. ditambah masyarakatnya sering buang sampah sembarangan. Iya. Waktu kerja termasuk saya. Iya. Enggak. Masyarakat ya. Iya. Jadi memang ini banyak hal ya. Banjir ini kan kalau musim kering itu kering. Ada beberapa daerah di dapil saya khususnya Bondowoso ya. Kalau sudah hujan ya air melimpah. Kalau kering banget. Kering untuk persawahan aja gak ada. Maka di sini menurut saya perlu tata kelola air. Saya pernah menyampaikan, Pak, kira-kira kalau dibuat embung kecil-kecil lah, embung komunal juga boleh lah. Jadi begitu airnya banyak, ditampung air ini, Pak. Ya embung ya, lebih kecil. Terus kemudian nanti kalau musim kemarau ini disalurkan dalam bentuk pengairan sawah. Dua hal yang bisa kita atasi. Yang pertama adalah kekeringannya, yang kedua adalah menghindari banjir. Iya. Dan banyak sekarang ini resapan air menjadi kecil karena ada peralihan lahan. Ya kan? Dulu Banyuwangi itu Bondowoso masih banyak hutan, tanaman keras. Tapi begitu jadi lahan, bukan banyak perumahan ya, banyak lahan sawah. Ya, kayak sawah itu kan untuk daya serap airnya kan kecil, sehingga air itu kemudian ketika hujan dari atas itu langsung terjun bebas kayak banjir bandang gitu. Ya kejadian di Sumatera kan seperti itu. Iya, perubahan lahan dari produksi. Deforestasi, ya kan, hutan kemudian menjadi kebun sawit. Iya. Ya. Nggak ada serapan Sehingga air itu sudah jenuh, nggak bisa tanahnya nyerap air. Ya langsung bawa sak kayu-kayunya itu. Iya Pak, aduh ya Allah. Kalau Iya. ngomongin soal itu berarti Ya luar biasa ya, itu bencana kemanusiaan menurut saya karena tata kelola peralihan lahan ini harus menjadi sesuatu yang harus hati-hati. Iya kan? Mungkin kita mengejar 1 juta lahan sawit, tapi kemudian ada 1 juta orang korban, ya kan? 1 juta nyawa hilang juga ya Iya. Pak ya. Pak, ini kalau ngomongin tentang sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota. Iya. Ini kan infrastruktur itu kan sering kali ya Pak ya, saling terhubung antar wilayah gitu kan. Nah ini bagaimana sih Pak koordinasinya antara provinsi dan kabupaten atau kota? Sebenarnya sudah ada mekanisme koordinasi itu melalui Musrenbangdes, ya kan? Dari Musrenbangdes harus bersesuaian dengan Musrenbang kabupaten. Kabupaten musyawarah rencana pembangunan kabupaten harus bersesuaian dengan provinsi. Jadi harusnya itu ada koordinasi. Misalkan kalau kabupaten mau membangun jalan ini, di sini ada wilayah provinsi, maka ini kemudian dicocokkan dalam Musrenbang. Oh gitu. Iya kan. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan jalan sendiri-sendiri. Nah itu. Iya kan. Kurang koordinasi berarti Iya. Pak ya. Tetapi kemudian kalaupun
pemerintah kabupaten kota dalam hal kekurangan dana bisa saja mengajukan namanya bantuan keuangan daerah. Jadi gubernur bisa menyumbang lah, hibah ya, kepada pemerintah daerah. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau di Situbondo kemarin kita ada bantuan keuangan daerah itu berupa pembebasan lahan untuk jalan provinsi di Jangkar. Itu kalau nggak salah ada 20 miliar. Nah, setelah menjadi jalan provinsi, maka kita yang berkewajiban memelihara jalan. Kemudian ada beberapa gedung yang kemudian atas bantuan atau drainase atas bantuan pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan daerah. Dana hibah tadi ya Pak ya? Iya. Terakhir Pak, sudah nggak kerasa ini ya, 30 menit lewat ya. Iya. Nggak kerasa kalau lagi. Kalau ngomongin banjir ini, iya. Karena di mana-mana banjir. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan di Surabaya dan sekitarnya dan seluruh Indonesia, aduh jangan banjir-banjir lagi, cukup kemarin aja ya, sudah ada lagi ya Pak ya. Betul. Terakhir nih Pak, pesan singkat dari Bapak selaku anggota Komisi D untuk warga tentang infrastruktur yang layak. Iya, untuk warga ya memang ini yang masih menjadi tantangan kita, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana infrastruktur ini menjadi supporting system yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, ya khususnya drainase tadi dan jalan yang kemudian menjadi kebutuhan bersama, apalagi menjelang Nataru, ya kan? Menjelang Nataru kalau dapil saya itu nanti di Ketapang sampai Baluran itu pasti ada kemacetan dan banyak anak kendaraan. Ya, sementara ini pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus melihat, cuman memang tergantung kewenangan yang ada. Jadi kita terus tetap bersinergi dengan Balai Besar Jalan Nasional. Jadi itulah memang kondisi kita infrastruktur di tengah-tengah anggaran yang mengalami efisiensi. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sudah efisien ini menjadi maksimal. Amin. Khususnya untuk infrastruktur. Top, emang infrastruktur itu nomor 1. Terima kasih Bapak Martin hari ini lagi yang sudah membahas terkait infrastruktur unggul. Mudah-mudahan di tahun 2026 lebih unggul lagi, lebih aman lagi, lebih mensejahterakan lagi. Amin. Terima kasih banyak. Hati-hati ya nanti Bapak pulangnya. Terima kasih. Sudah mampir ke podcast kebetulan dekat kok. Oh, deket 5 menit kok dari sini ya. Tadi beliau ini jalan kaki ke sini. enggak. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah ikut bersama kami di Kios Koran. Semoga obrolan ini membantu dan juga membuka pandangan, bukan sekedar mendengar. Tetap jernih, tetap peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.